Oke, selamat berjumpa. Kita akan membahas bagian terakhir dari persamaan garis lurus. Jadi ini adalah part yang kedua dari rumus menentukan persamaan garis lurus. Ya, persamaan garis lurus dapat ditentukan dengan mengetahui beberapa unsur dalam persamaan garis lurus. Nah, kita secara umum kita akan menggunakan rumus bentuk eksplisit dari persamaan garis lurus. Ya. Untuk menentukan persamaan garis lurus ini paling tidak dibutuhkan satu titik, saya ulangi lagi ya, dibutuhkan satu titik yang berada pada garis tersebut dan gradien dari garis tersebut. Jadi cuma butuh satu titik dan gradien. Nah, mari kita lanjut. Ya, kalau kemarin kita sudah menentukan kalau kita punya gradien dan titik, nah sekarang kalau kita cuma punya titik dan dua titik, ya. Ya, seperti itu kita bahas bahwa cara menentukan dua titik yang berbeda itu adalah menggunakan rumus delta Y delta X gitu ya, atau sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, itu M-nya. Nah, untuk menentukan persamaan karena kita butuh gradien dan satu titik, jadi satu titik aja kita bisa pilih salah satu ya. Dalam rumus ya kita pilih yang ini gitu ya. Maka persamaannya menjadi Y min Y1 sama dengan M X min X1, atau ini Y min Y1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1 gitu ya. Nah, sebenarnya ada perubahan rumus lagi gitu yang bisa digunakan, tetapi saya mengambil bagian ini saja gitu ya. Jadi langsung tentukan M dulu, kemudian pilih titik ya. Contoh, tentukan persamaan garis lurus, persamaan garis yang melalui titik A 2,3 dan B 5,6. Jadi kita tentukan ini adalah ya pilih ya, misalnya ini X1 Y1 atau X2 Y2. Kita pilih aja ini menjadi X2 Y2, ini X1 Y1 gitu ya. Nah, karena kita butuh satu titik dan yang berikutnya kita butuh gradien. Nah, kita udah punya dua titik nih, tinggal pilih nanti yang mana kita akan gunakan. Kemudian kita harus menentukan gradien. Kita nggak punya gradien tapi kita punya dua titik. Berarti kita bisa mencari gradiennya menggunakan rumus delta Y per delta X, atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Ya, berdasarkan pemilihan kita tadi, Y2 berarti min 3 dikurangi 1 min 6 per X2. 2 min 5 ya. Ini berarti kita punya min 9, 2 tambah 5 sama dengan min 9 per 7. Oke. Yaitu gradiennya. Nah, sekarang kita pilih, kita akan gunakan titik yang ini untuk mencari persamaan. Sebenarnya pakai titik yang ini juga bisa. Oke. Kita masukkan satu-satu. Y min Y1 sama dengan M X min X1 ya. Berarti Y min Y1 itu 6 sama dengan M-nya diganti min 9 per 7 X min X1 min 5 gitu ya, min 5. Ini saya kali ke sana 7-nya berarti 7Y min 42 sama dengan min 9 X tambah 5, atau 7Y min 42 sama dengan min 9 X min 45 gitu ya, min kali 9 min kali 5 min 9 kali 5 ya, min 45. Nah, kalau saya mau bentuk dalam bentuk implisit, saya pindahkan semua ke sana. 7Y plus 9X min 42 min ya, saya hapus aja biar min 42
min 42 pindah ke sana jadi plus, plus 45 sama dengan 0. Ini 7y tambah 9x tambah 3 sama dengan 0. Jadi persamaan yang kita maksud adalah ini. Oke, 7y tambah 9x tambah 3. Oke, kira-kira model pengerjaannya seperti itu ya. Butuh satu titik dan gradien ditentukan dengan cara delta y per delta x. Oke, yang berikutnya adalah kalau misalnya kita ada persamaan garis yang sejajar dengan garis lain dan garis yang kita cari itu melalui titik tertentu, ya masih sama menggunakan bentuk eksplisit y1 min y min y1 kali m x min x1 dan satu titik gitu ya. Contoh ya, karena syaratnya adalah dia punya satu titik dan gradien. Nah, untuk persamaan garis yang melalui titik 6, min 1, jadi garis H ini melalui 6,1 dan sejajar dengan garis L. Jadi garis H yang kita ketahui ya, garis H itu sejajar dengan garis L. Terus garis H itu melalui 6, min 1. Nah, persoalannya adalah kita nggak punya gradien garis H. Kita cari. Dengan cara apa? Kita pakai hubungannya dengan garis L. Nah, sekarang kita cari gradien garis L dulu. 1 gitu ya. Nah, ini adalah bentuk implisit, maka kita gunakan min koefisien X per koefisien Y. Ini sama dengan min koefisien X itu 3 min koefisien Y min 2. Itu sama dengan 3 per 2. Nah, sekarang kita udah tahu ya, ini adalah gradien garis L. Nah, karena sejajar, maka kita peroleh gradien garis H itu sama dengan gradien garis L. Ya, maka kita punya nanti gradien garis H ini sama dengan 3 per 2. Oke. Nah, sekarang persamaan garisnya. Ya. Kita tulis ulang rumusnya, y min y1 m x min x1. Nah, m yang kita gunakan ini adalah m gradien garis H gitu ya, dengan ini jadi x1, y1. Ini maka kita substitusi y diganti y1 diganti menjadi min 1 sama dengan m diganti 3 per 2, X diganti X1 diganti 6 ya, saya kali ke sana, ini menjadi 2 Y ditambah 2 sama dengan 3X min 18. Oke, saya jadikan bentuk implisit boleh, bentuk eksplisit juga boleh, tapi saya akan jadikan bentuk implisit lebih gampang. Ini 2Y min 3X plus ya, pindah ke sana, ini plus 2 min tambah 18 sama dengan 0. Ini menjadi 2y min 3x tambah 20 sama dengan 0. Jadi persamaan garis H itu adalah 2y min 3x tambah 20 sama dengan 0. Oke, kira-kira pengerjaannya seperti itu gitu untuk yang sejajar. Mari kita masuk ke yang tegak lurus. Persis sama modelnya, hanya penentuan gradiennya aja yang berbeda. Jadi gradiennya itu adalah syaratnya dua garis tegak lurus adalah M1 kali M2 sama dengan min 1. Nanti akan kita gunakan. Ini bagi contoh. Nah, sekali lagi ini garis H melalui 6, min 1 ya, tegak lurus terhadap garis Y ini. Ya, maka kita akan gunakan M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya, ini anggaplah gradien ini. Jadi garis H itu tegak lurus dengan garis ini. Anggaplah kita namakan garis L gitu ya, garis L. Maka nanti kita akan peroleh MH itu dikali dengan M1 ini sama dengan min 1. Nah, ini kita cari M1 dulu gitu ya.
kita cari M1. M1-nya itu adalah, nah ini adalah bentuk eksplisit. Y sama dengan, jadi koefisien Y-nya 1 dan tidak ada variabel lain atau konstanta yang berada bersama-sama dengan Y. Maka koefisien X itu adalah gradiennya. Maka gradiennya ini menjadi 2/3. Oke ya. Nah, sekarang kita cari gradien garis H. Kita substitusi aja. Ini MH dikali 2/3 sama dengan min 1. Maka kita akan ketemu nilai MH ini adalah min 3/2. Oke, nah sekarang kita masuk ke persamaan. Y min Y1 sama dengan MH gitu ya, X min X1. Kita ganti langsung, ini Y tambah 1 sama dengan min 3/2 X min 6. Saya kali ke sana, ini 2Y tambah 2, ini sama dengan min 3X kalikan ke dalam plus 18 sama dengan 0. Oke, enggak, belum ya. Ini segitu sampai 18. Saya pindahkan ke sana, ini menjadi 2Y tambah 3X tambah 2 min 18 sama dengan 0. Maka ketemu persamaan 2Y tambah 3X min 16 sama dengan 0. Ini persamaan yang kita cari. Oke, agak cuma menentukan gradiennya aja yang berbeda. Contoh lagi, garis L melalui 2,5 dan min 2,3 sejajar garis H. Garis H sejajar dengan garis L. Jika garis H melalui titik 8, min 2, tentukan persamaan garis A. Oke. Nah, ini kita punya garis L, dia lewat ini, melewati dua titik ini. Berarti kita bisa tentukan gradiennya, ya. Sejajar, garis H sejajar dengan garis L. Jadi berbicara sejajar selalu berbicara tentang gradien. Oke. Nah, nanti kita cari garis persamaan garis A. Oke. Kita mulai dari mencari gradien garis L dulu. Jadi M1 ini sama dengan delta Y per delta X. Ya, Y2 min Y1 per X2 min X1. Seperti kembali saya tentukan ini Y1, ini X2 Y2. Oke. Bisa ditukar, sama aja ya hasilnya nanti kita udah tahu. 3 dikurang 5 per X2-nya mana tuh? Ini min 2 dikurang 2 gitu ya, ini menjadi min 2 per min 4 sama dengan 1/2. Oke. Nah, ada pernyataan lagi, dia sejajar, maka M1 atau MH ini sama dengan M1 ya, maka MH itu sama dengan setengah juga, M1 kan setengah. Oke. Sekarang saya masukkan ke persamaan ya. Sekarang saya mau cari garis persamaan garis H. Oke, saya pakai titik yang ini. Kenapa? Karena titik ini yang melalui titik garis H atau berada di garis H. Oke. Pakai rumus yang sama. Min X1. Nah, ini MH gitu ya. Karena kan yang kita cari garis gradien garis H. Kayak ini Y1 diganti min 2 berarti ditambah 2 sama dengan setengah dikali X min 8. Saya kali ke sana, ini 2Y tambah 2 sama dengan tambah 4 X min 8. Saya pindahkan ke sana, ke kiri, 2Y min X tambah 4 tambah 8 sama dengan 0. 2Y min X tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kita. Ya, ini jadi PGL H itu adalah gini. Oke, baik, 2X 2Y min X tambah 12. Nanti formatnya bisa berubah ya, maksudnya bisa berubah menjadi implisit atau bisa ditukar X-nya duluan atau konstanta di depan segala macam. Oke, nanti dilihat saya penyesuaiannya. Oke, perhatikan garis di bawah ini diketahui garis L itu
tegak lurus garis K. Itu yang kita tahu. Tentukan persamaan garis L. Oke. Berarti kita butuh karena diketahui tegak lurus, ini selalu berbicara tentang gradien. Maka kita harus cari tahu gradien garis L dan gradien garis K. Oke, apa yang kita punya di sini? Kita perhatikan garis K. Nah, K itu perhatikan ya, ada dua titik yang dilalui garis K dulu. Ini kan kalau kita lihat, perhatikan garis L ini. Garis L itu cuma melalui, yang kita bisa tahu titiknya dengan pasti itu cuma melalui min 2,1 di sini. Ya, selebihnya kita nggak ada keterangan, ya. Tapi garis K itu diketahui dia lewat sini memotong sumbu sumbu Y di titik 0,3 di sini. Dan nanti ada titik yang diketahui di sini 4,2. Oke, jadi kita bisa cari titik garis K gitu ya. Itu adalah titik yang dilalui atau berada di garis K itu adalah yang pertama 0,3 ya, titik potong sumbu Y, dan garis 4,2. Nah, berarti kita bisa cari gradiennya ya. Kita pakai MK ini delta Y per delta X. Sampai sini bisa ikut ya, nanti kalau tidak paham diulang lagi. Oke, saya pilih yang di atas itu adalah YX1 Y1, yang di bawah X2 Y2. Oke, berarti ini 2 ditambah 3 dibagi 4 dikurang 0. Oke, menjadi ini 5/4. Nah, karena tegak lurus ya, maka MK itu dikali dengan gradien garis L sama dengan min 1. MK saya ganti 5/4 kali gradien garis L sama dengan min 1. Maka gradien garis L ini diperoleh adalah 4/5. Oke, sekarang kita menentukan persamaan garis L. Nah, garis L pada gambar itu diketahui melewati titik min 2,1. Jadi dia melewati titik min 2,1. Nah, ini yang kita akan gunakan. Jadi Y min Y1 sama dengan M gradien garis L dikalikan X min X1. Nah, gradien garis Y1-nya itu berarti yang ini yang dimaksud, yang melewati garis L atau yang berada pada garis L. Oke, maka ini menjadi Y min 1 min 4/5 dikali X min 2. Oke, atau Y min 1 sama dengan min 4/5 X plus 2. Ini dikali ke sana, ini menjadi 5Y min 5 sama dengan min 4X min 8. Oke, saya jadikan bentuk implisit aja. Ini 5Y plus 4Y min 5 plus 8 sama dengan 0. Jadi 5Y plus 4Y plus 3 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya. Jadi persamaan garis L itu adalah adalah 5Y plus S. Ini X ya, 4X tambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita selesai di situ. Oke, baik, sampai ini itu tadi bagian yang terakhir soal kita. Sampai di sini saya harap ini bisa membantu kalian dalam belajar persamaan garis lurus. Baik, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat belajar, Tuhan memberkati.